سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya jualan. Sehingga pada kesempatan di hari ini bertepatan tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat menapaki hari demi hari daripada bulan Ramadan ini, tentunya adalah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa bisa untuk memanfaatkan momen hari demi hari daripada Ramadan di tahun ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari apa yang telah kita jalankan, baik itu shaum Ramadan di siang hari, kemudian qiyam Ramadan di malam harinya, tadarus Al-Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, infak atau sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya, dan ibadah-ibadah lainnya, semoga senantiasa mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang pegawai di salah satu rumah sakit swasta. Jadi beliau adalah bagian kerohanian. Bagian kerohanian ini bagian atau bidang keagamaan di salah satu rumah sakit. Rumah sakit Islam, rumah sakit Islam. Jadi pada saat beliau bertugas selama ini, lalu beliau mencoba untuk menghitung, berapakah banyaknya orang yang mampu di penghujung daripada umurnya atau akhir daripada hayatnya atau menjelang sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah. Berapa orang? Ternyata karena beliau biasanya dipanggil pada saat Ustaz, misalnya ada seorang pasien yang akan yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka beliau biasanya dipanggil. Dalam urusan apa beliau dipanggil? Karena bidang beliau adalah bidang kerohanian, maka dipanggilnya beliau itu adalah untuk menuntun. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan. Nah, talqinkan di sini maksudnya tuntunlah atau ajarilah. Tetapi kapan untuk mengajari atau menuntut itu? Justru adalah pada saat orang itu masih hidup, menjelang kematiannya, atau juga pada saat dia sakaratul maut. Sebab
Kalau seandainya orang itu sudah meninggal dunia, biar pian guyang-guyang kita ada kau lagi Pak. Mayatnya biar pian apa istilah, bahkan pian polisi misalnya lalu sodorkan di mukanya, tidak akan bisa lagi Pak. Justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan laqinu, ajarilah, tuntunlah, talkinkan orang yang menjelang sakaratul maut itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tetapi apakah kalimat la ilaha illallah itu semudah yang kita bayangkan Pak? Ternyata tidak. Walaupun saat ini kita mudah berapa kali pun mengucapkan la ilaha illallah, pada saat kita berkendaraan kita sambil mengucapkan la ilaha illallah, atau pada saat ibu-ibu memasak sambil mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah sesuatu yang mudah sekali. Hendak berapa kali pun kita mengucapkan kalimat tersebut, maka itu adalah ucapan-ucapan yang mudah. Tetapi belum tentu pada saat sakaratul maut atau menjelang kematian kita. Maka itu ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidupku dengan akhir yang baik, dan janganlah engkau akhirkan hidupku dengan akhir yang tidak baik. Sebab ada orang Pak, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama besar Mujahid bin Jabir. Jadi ada orang yang menjelang sakaratul mautnya Pak, menjelang sakaratul maut, ternyata yang terlintas di pikirannya bukan kalimat la ilaha illallah, tetapi skakmat Pak. Alhamdulillah, ada kejadian dan seorang ulama besar mengatakan demikian. Jadi beliau menyaksikan sendiri ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang meninggal misalnya pada saat dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mencuri kecuali pada saat dia mencuri imannya telah hilang. La yazni zani, tidaklah seorang pezina pada saat dia melakukan perzinahan, maka pada saat itu imannya sedang hilang. Coba bayangkan Pak, pada saat seseorang misalnya melakukan hubungan zina, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukankah dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik? Dia mati dalam keadaan tanpa iman. Karena kata Nabi, la yazni zani, tidaklah seorang pezina pada saat dia melakukan perzinahan kecuali pada saat itu imannya sudah tidak ada lagi. Tidaklah seorang pencuri pada saat dia mencuri kecuali pada saat itu imannya telah hilang. Pada saat seorang mencuri misalnya dipukuli kemudian meninggal dunia, maka imannya pada saat itu sedang hilang. Seorang laki-laki tadi misalnya melakukan perzinahan, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka kondisinya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah atau akhir yang tidak baik. Nah, maka itu kita berharap pada saat di akhir daripada hayat kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Salah satu tanda-tanda husnul khatimah itu apa Pak? Yaitu adalah di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi kan tadi sebagaimana yang ulun sampaikan di awal, walaupun kalimat thayyibah la ilaha illallah itu adalah kalimat yang cukup pendek, kalimat yang mudah sekali kita ucapkan saat ini, tetapi
tetapi belum tentu pada saat menjelang sakaratul maut kita, menjelang kalimat kita, mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Karena apa jaminannya, Pak? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Rasul dia masuk surga. Nah, jadi beliau tadi Ustadz Komarudin, salah seorang pegawai di salah satu rumah sakit Islam. Beliau kebetulan di bidang kerohanian. Setiap ada pasien yang menjelang sakaratul maut, maka pasti beliau akan dihubungi. Tugas beliau memang setiap hari ada, setiap pagi beliau datangi dari kamar ke kamar. Bagaimana di rumah sakit Islam biasa kan ada Pak bidang kerohanian mendatangi kita ke kamar pasien. Pertama adalah mendoakan, kemudian yang kedua mungkin memberikan motivasi. Tugas yang ketiga dari beliau biasanya menjelang sakaratul maut pasti akan dipanggil beliau. Tugasnya adalah menuntunkan kalimat la ilaha illallah di telinga pasien. Jadi kalimat yang paling tepat, Pak, pada saat dia menghadapi ada keluarga atau siapapun menjelang sakaratul maut, jangan dengan kalimat-kalimat yang lain, Pak. Saikum ada yang mengucapkan kalimat ini itu, Saikum membaca Al-Quran, akhirnya si mayat calon atau juga seorang yang akan meninggal dunia tadi bingung, macam-macam nanti ajaran. Jadi kalimat yang dituntunkan oleh Rasul, tuntunkanlah laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah kata Rasul dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup mungkin satu orang saja membisikkan di telinga kanan, kemudian setelah itu adapun ternyata seseorang sudah menggerakkan saja mulutnya, Pak, tanpa kita mendengarnya, maka jangan diulang kembali. Karena apa? Kalimat itu adalah kalimat yang cukup berat, Pak. Jadi menjelang sakaratul maut itu cobaannya luar biasa. Jadi pada saat seseorang sudah mampu menggerakkan saja mulutnya, atau mungkin dia tidak mampu lagi menggerakkan mulutnya, matanya berkedip saja pada saat kita mengajarkan itu, maka itu sudah pertanda dia mampu untuk mengucapkannya, maka tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Misalnya sidin, pada saat kita bisikan, mungkin mulut sidin sudah terasa kaku, tetapi mata sidin masih memberikan kode kepada kita. Dalam artian beliau telah mengucapkan kalimat tersebut, maka tidak perlu kita ulang-ulang lagi, Pak. Karena itu adalah kalimat yang cukup berat. Nah, jadi pada saat Ustaz Komarudin tadi melakukan survei, Pak, survei terhadap pasien-pasien yang beliau hadapi menjelang sakaratul mautnya, Pak. Dari 1000 pasien, dari 1000 banyaknya pasien, ternyata yang mampu untuk mengucapkan itu hanya sekitar 7%. Dari 1000 cuma 7%, berarti berapa itu, Pak? Hanya 70 orang. Dari 1000 banyaknya orang yang beliau hadapi pada saat menjelang sakaratul mautnya, ternyata hanya 70 orang saja yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun yang lain mungkin yang tidak mengucapkan, yang meninggal dalam keadaan baik juga, tetapi kan tanda-tanda husnul khotimah. Jadi ada beberapa tanda husnul khotimah: meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian yang kedua adalah, salah satunya adalah pada saat dia menjelang sakaratul mautnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi hanya 70 saja dari 1000, Pak. Lalu pada saat itu Ustadz Komarudin berupaya untuk melakukan penelitian kecil-kecilan. Jadi beliau ingin meneliti lebih jauh, apa sih rahasia-rahasia amal yang dilakukan oleh mereka ini yang 70 ini. Jadi 70 orang ini coba untuk diteliti oleh Ustadz Komarudin. Penelitian yang beliau lakukan bukan mendatangi kubur yang bersangkutan, bukan. Kalau misalnya ditanya, ditakuti sampean ini amalnya apa pada saat hidup, misalnya tidak. Beliau mencoba melakukan survei ini terhadap keluarga.
Nah, didatangi oleh beliau satu persatu keluarga daripada si jenazah. Apa sih rahasia amal? Jadi beliau datanginya hanyalah untuk mengetahui rahasia amal apa yang dilakukan oleh mereka 70 ini, sehingga mereka mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara mereka yang 70 ini, yang pertama misalnya adalah mereka ternyata orang yang selalu menjaga sholatnya, terutama adalah bagi laki-laki melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi luar biasa sholat berjamaah ini. Pertama kita mendapatkan pahala 27 derajat, kemudian juga menjadi ajang silaturahmi atau silaturahim bagi kita, Pak. Coba biar bayangkan di rumah umut-umut habis pensiun misalnya, satu mat buka TV, kemudian mati pulang, kemudian buka pulang, apa gawian, Pak? Tapi kalau kita datang ke masjid, paling tidak mungkin kita saling bersilaturahim. Bahkan ada juga penelitian di suatu daerah, kenapa pada saat itu angka capaian hidup itu sampai umur 80, 90, bahkan 100, Pak. Jadi ada seorang peneliti yang mencoba untuk melakukan penelitian kenapa di kampung itu rata-rata umur itu adalah umur yang mencapai masa tuanya. Memang yang namanya umur tentu itu adalah urusan Allah, tetapi ternyata ini juga berkaitan dengan psikologi seseorang. Ternyata satu sama lain antar tetangga itu saling kunjung mengunjungi, Pak, atau silaturahim. Jadi pada saat disurvei, kenapa wilayah itu kok rata-rata orangnya tua-tua? Oh, ternyata mereka adalah orang yang pintar menjaga silaturahim antar satu orang dengan yang lain. Kalau kita, Allah sudah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan silaturahim, yaitu tempatnya di mana? Di masjid. Ada perlu misalnya target satu hari satu rumah datangi, besok datangi pula satu rumah, tidak perlu, karena Allah sudah memudahkan bagi kita, menyediakan tempat bagi kita untuk silaturahim, yaitu di masjid. Coba bayangkan kalau seandainya kita kumpul di masjid satu jamaah, mungkin kan ada yang tidak datang, mungkin kita cari tahu barangkali orang ini sedang sakit kah, atau mungkin ada hajat yang lain yang dia tidak bisa berangkat ke masjid. Jadi ini adalah ajang bagi kita untuk silaturahim. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan pada saat seseorang berangkat ke masjid, dalam hadis Nabi SAW, bikulli khatwatin yahtuha hasanah, sesungguhnya dari setiap langkahnya menuju masjid maka itu satu kebaikan. Wa yarfa'uha biha darajah, kemudian diangkat derajatnya. Luar biasa. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau juga mushola atau juga langgar, maka sesungguhnya kebaikannya luar biasa. Dari setiap dia berangkat ke masjid, satu langkah itu diangkat derajatnya. Kemudian dari setiap langkahnya, kalau sekarang misalnya berkendaraan, dari setiap putaran roda yang kita jalankan menuju masjid, maka akan dihapus kesalahan atau dosa-dosa kita. Berguguran, Pak. Coba bayangkan, pian melangkah sekali, gugur dosa pian. Pian melangkah yang kedua, sampai berapa hari langkah kita menuju masjid ini, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahkan kita sering mendengar umat lain itu akan gentar manakala melihat umat Islam itu sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Alhamdulillah, menjelang Ramadan atau bulan Ramadan, masjid-masjid kita full, penuh. Tetapi berangsurnya, seiring berakhirnya Ramadan, semakin memaju safnya. Semakin memaju safnya, maksudnya semakin berkurang. Safnya sudah pindah mana, Pak? Ke mall-mall, ke pasar-pasar. Jadi kalau bisa justru di akhir ini
puluhan terakhir daripada Ramadan ini justru kita semakin intensif. Ibarat lari itu, kalau mungkin puluhan pertama kita masih lari-lari kecil, kemudian puluhan kedua semakin cepat, puluhan ketiga itu adalah bagi kita untuk sprint. Sprint itu lari secepat-cepatnya untuk menuju satu kebaikan. Karena di puluhan terakhir ini ada satu malam yang Allah sediakan bagi kita umat Nabi Muhammad, yaitu adalah malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Mungkin tidak perlu menjelaskan panjang lebar terkait dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, karena mungkin sudah sering mendengar Rasul SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Cari-carilah oleh kalian malam kemuliaan atau malam Al-Qadar. Kapan itu? Di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu adalah di tanggal-tanggal ganjil. Di tanggal-tanggal ganjil dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan, 21, kemudian kemarin sudah lewat juga 23, nah malam ini 25, kesempatan bagi kita, kemudian nanti 27 dan 29. Jangan sampai kita melewatkan yang akhirnya kita menyesal apabila Ramadan itu telah lewat. Entah itu dengan zikir kepada Allah, baca Al-Quran, infak, sedekah, atau mungkin dengan i'tikaf di 10 terakhir ini, Pak. Alhamdulillah di Masjid Ar-Rahim disediakan misalnya waktu bagi kita untuk i'tikaf dari jam 12 itu sudah pada datangan orang-orang. Kemudian juga disediakan makan sahur sekalian. Makan sahur sekalian. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, di masjid yang lain mungkin juga sudah menyediakan seperti itu. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah apalagi, Pak? Dari 70 orang tadi yang disurvei oleh Ustaz Komarudin, ternyata di antara mereka yaitu adalah selalu baca Al-Quran, Pak, dalam setiap hari. Dalam setiap hari tidak pernah lewat daripada baca Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa misalnya one day one juz, satu hari satu juz, kita membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Sehalaman berapa? Sekaca itu bolak-balik. Kalau kada kawai juga sehalaman barang. Kalau kada kawai juga seayat barang. Dalam setiap hari kita baca Al-Quran. Masa seayat kada kawai juga misalnya. Tapi jangan dua alif lam mim shadaqallahul azim. Jangan mentang-mentang seayat aja. Kalau kada kawai juga ya sudah, ambil Al-Quran dan buka lototi, Pak. Pandangi. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan dia membuka Al-Quran tertarik untuk membacanya. Paling kadang misalnya buka barang, perhatikan lambat tahun, mudah-mudahan kita tertarik untuk membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan banyak keutamaan daripada baca Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW, as-siyam wal Quran yashfa'ani, puasa dan juga Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah pada hari kiamat kelak. Puasa berkata, ya Allah, si fulan telah menjaga makan dan minumnya di siang hari karena aku, maka berikanlah syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata demikian, ya Allah, si fulan ini telah menahan kantuknya di malam hari hanya untuk membacaku, maka berikanlah syafaat kepadanya. Akhirnya berkat doa daripada keduanya, asyam, puasa, dan juga Al-Quran, akhirnya Allah memberikan syafaat kepada orang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah banyak manfaat dari membaca Al-Quran, Pak. Salah satunya mempertahankan otak kita manusia, bahkan menjadikan kita insya Allah tidak mudah untuk pikun. Jadi walaupun memang tidak semua orang yang pikun itu lalu dikatakan, oh ini jarang baca Al-Quran, tidak juga. Tetapi kebanyakan kalau orang itu rutin baca Al-Quran, maka insya Allah dia akan terhindar daripada kepikunan. Bari kita kan sering mendengar kain ini baca Al-Quran, kita tujuannya bermain-main, tetapi ternyata memori otak kita ini masih mengingat akan baca itu, Pak. Masih mengingat akan bacaan beliau-beliau itu. Walaupun kita kesana kemari. Jadi kalau misalnya di rumah anak-anak bermain, lalu kita misalnya baca Al-Quran dengan suara yang nyaring, insya Allah itu memberikan efek yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir
pernah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah, kata Rasul. Sesungguhnya syaitan itu akan lari daripada rumah yang di dalam rumah itu selalu dibacakan surah Al-Baqarah atau secara umum adalah Al-Quran. Tiba habis maghrib kita baca sehalaman, tiba sholat subuh kita baca sehalaman di rumah kita dengan suara yang nyaringkan, maka luar biasa efeknya. Allah akan menjaga rumah itu dari gangguan-gangguan syaitan sepanjang penghuni rumah itu adalah penghuni yang selalu baca Al-Quran. Bahasa kitanya mungkin rumah itu dingin, nyaman, adem, ayem misalnya. Ini ada rumah baik, ada nyaman, walaupun rumahnya megah, tetapi tidak nyaman. Bahasa kitanya panas, ya panas. Panas itu bukan gara-gara apa? Kalau misalnya, oh ini rumahnya gara-gara tusuk sate, misalnya, tidak ada hubungannya. Oh rumah itu gara-gara nomornya angka 13, tidak ada hubungannya, Pak. Jadi angka, kemudian kesialan-kesialan tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah barangkali penghuni rumah tersebut jarang baca Al-Quran. Jadi mau letaknya di mana, nomor rumah itu sekalipun angka 13 misalnya, tetapi kalau penghuni rumah itu rajin baca Al-Quran, maka insya Allah akan dipenuhi daripada rahmat Allah dan dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan. Ini kadang-kadang suami tidak betah di rumah, kemudian juga istri tidak betah di rumah, anak-anak juga tidak betah di rumah. Karena apa? Karena penghuni rumah tersebut jarang daripada bacaan Al-Quran. Nah, Bapak-Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau misalnya kita mempertahankan dari semenjak dini baca Al-Quran dalam setiap hari, insya Allah memori otak kita itu akan bisa bertahan sampai lama, Pak, sampai kita di masa tua. Bahkan banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli, Pak. Mungkin dalam kesempatan yang lain bisa menjelaskan. Ada beberapa penelitian yang mencoba untuk mengetahui sampai sejauh mana khasiat daripada bacaan Al-Quran, Pak. Ternyata membuktikan bahwa khasiat daripada bacaan Al-Quran itu salah satunya adalah efeknya adalah bisa mempertahankan memori otak seseorang. Memori otak seseorang bisa bertahan sampai di masa tuanya. Mohon maaf, Pak, ada orang yang kadang-kadang terasa bahasanya itu apa ya? Lali kan, takami sorangan, tembehera sorangan, kadang merasa lagi. Karena apa? Karena perintah dari sini tidak nyangkut ke otak, karena otaknya sudah pikun. Nah, jadi untuk bisa mempertahankan memori otak, salah satunya adalah dengan bacaan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah karunia Allah kepada kita umat Nabi Muhammad yang paling besar. Tetapi ternyata umat Islam jarang yang mau memegang Al-Quran, jarang yang mau membaca Al-Quran, jarang yang bahkan mau melaksanakan isi daripada Al-Quran. Jadi kalau misalnya disurvei berapa banyak orang yang baca Al-Quran, sekian persen, alhamdulillah cukup banyak. Berapa orang yang mampu memahami daripada Al-Quran, berkurang. Kemudian semakin berkurang lagi, berapa banyak orang yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Dulu pernah membaca satu penelitian. Jadi Hussein Askari, beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Washington, USA. Jadi pada saat beliau melakukan survei terhadap 206 negara, manakah negara yang paling islami, Pak? Negara yang paling islami, ternyata peringkat 1 sampai 10 itu diduduki oleh negara-negara Eropa. Yang beliau survei, nilai itu bukan berapa banyaknya orang melaksanakan sholat, bukan. Berapa banyaknya orang yang melaksanakan puasa, bukan. Berapa banyaknya jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Kalau surveinya berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, mungkin Indonesia paling nomor 1, paling top. Tetapi yang beliau survei itu adalah nilai keadilan, nilai persamaan hak, kemudian kebersihan, kemudian angka korupsi. Padahal nilai-nilai ini 14 abad yang lalu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi kita umat Islam terkadang memandang ajaran Islam itu secara parsial. Kita menganggap bahwa Islam hanya mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan haji.
Padahal ternyata ajaran Islam itu syumul yang sempurna. Di balik ibadah yang dia laksanakan, nilai-nilai daripada ibadah itu siogianya mewarnai dalam kehidupannya. Pada saat dia menjadi pegawai, pada saat dia menjadi seorang pemimpin, maka pemimpin yang amanah tidak melakukan tindakan korup. Pada saat dia menjadi pedagang, maka dia menjadi pedagang yang jujur. Jadi nilai-nilai daripada ibadahnya mewarnai dalam kehidupannya. Cuma kadang-kadang pada saat umat Islam itu mengerjakan sholat, ternyata nilai-nilai daripada sholatnya itu tertinggal di pintu-pintu masjid, tertinggal di pintu-pintu mushola, atau tertinggal di pintu-pintu langgar. Akhirnya apa? Nilai daripada ibadah itu tidak mewarnai dalam kehidupan kita semua. Padahal Allah berjanji, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rahasia apa yang ketiga dari mereka yang 70 tadi? Ternyata adalah mereka adalah orang yang istiqomah dalam bersedekah. Istiqomah. Walaupun mungkin tidak seberapa yang mereka sedekahkan, yang mereka infakkan, tetapi itu dilakukan setiap hari, Pak, setiap hari. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Ma min yaumin yusbihul ibad bihi illa malakani yanzilani." Tidaklah seorang hamba kecuali di pagi hari kepadanya akan turun dua malaikat. Jadi setiap hari kepada kita turun dua malaikat dalam setiap paginya. Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah satu malaikat yang menuruni kepada kita semua. Apabila ternyata yang dituruni malaikat ini adalah orang yang berinfak, bersedekah, maka malaikat yang ada, yang dua tadi salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti terhadap apa yang telah dia infakkan. Di malaikat yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah gantikanlah dengan apa yang telah dia infakkan. Sementara apabila yang dituruni malaikat ini adalah mereka yang enggan untuk berinfak, wa yaqulul akhar, berkatalah yang satu, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkanlah hartanya karena kepikirannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi luar biasa, Pak. Walaupun tidak seberapa yang kita infakkan, tetapi rutin istiqomah kita lakukan, maka doa daripada malaikat itu akan sampai kepada kita. Karena doa malaikat itu adalah doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan harta kita adalah harta yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, mereka tidak memakan harta yang haram atau harta dengan cara yang batil. Jadi ekonomi atau transaksi yang kita lakukan sebenarnya Islam tidak melarang. Apapun bentuk cara dari kita bermuamalah, berhubungan dalam masalah ekonomi, kemudian keuangan, silakan. Hukum asal daripada muamalah, al-aslu fil muamalah ibahah. Hukum asal daripada muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam urusan muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan segala macam, itu hukumnya boleh. Silakan melakukan apa saja dalam inovasi, termasuk juga Gojek, kita jual beli secara online, silakan. Hatta yadulah dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah kita tidak boleh melakukan satu ibadah kecuali ada tuntunannya. Jadi hukum asal daripada ibadah pada asalnya haram. Tidak boleh melakukan ibadah A, B, C, D, kecuali kalau misalnya ada tuntunannya, entah itu perintah Allah atau contoh Rasul. Sebaliknya kalau masalah muamalah berbeda. Silahkan manusia melakukan apa saja dalam muamalahnya, tapi tunggu, adakah larangannya? Kalau ada larangannya atau ada sesuatu yang terlanggar, baru itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Nah, kemudian apalagi rahasia yang kelima, ternyata mereka adalah orang yang tidak memutuskan tali silaturahim, terutama adalah kepada orang tua kita, kemudian kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian baru kepada orang lain. Jadi tidaklah dikatakan memutus silaturahim itu adalah orang yang sebelumnya sudah memang istilahnya baik aja hubungannya. Tetapi yang dikatakan orang yang memutuskan silaturahim itu adalah orang yang memang memutuskan hubungan
hanya gara-gara ada persoalan. Jadi gara-gara misalnya kita sakit lalu putus hubungan kita, maka inilah yang disebut dengan qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un, kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kadang-kadang misalnya ada orang yang gara-gara entah karena persoalan malah lalu putus silaturahim. Bahkan ada di antara mereka yang hubungan keluarga, misalnya hubungan keluarga, tetapi silaturahimnya terputus hanya gara-gara ada persoalan. Bahkan ada orang yang jauh-jauh sudah melihat sidin, aku beliau lain-lain ya sidin supaya kada bertamu sidin. Lalu akhirnya beliau lain supaya tadi, padahal dalam ajaran Islam 3 hari saja Pak kita diberikan waktu. Hari pertama mungkin kita masih sangkal, masih sangit. Hari kedua seyogianya sudah semakin menurun emosi kita. Kemudian hari ketiga maka kita sudah memaafkannya. Jadi 3 hari saja yang namanya jatah waktu bagi kita untuk mungkin emosi dan segala macamnya. Nah, Bapak-bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata inilah 5 resep yang ada pada 70 orang yang tadi pada saat menjelang sakaratul mautnya dia mampu mengucapkan yang namanya kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jadi untuk bisa mendapatkan yang namanya akhir yang baik itu butuh akan yang namanya pembiasaan. Tidak mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan akhir yang baik atau husnul khatimah tiba-tiba, tetapi harus dibangun dengan amalia-amalia sebelumnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Jadi kalau penutupnya baik, maka baiklah orang itu. Tapi kalau penutupnya itu tidak bagus, maka tentunya tidak baguslah orang tersebut. Jadi kalau kita ingin akhir kita adalah akhir yang baik, maka seyogianya kita harus mulai dari sekarang. Tidak bisa muncul tiba-tiba, tetapi harus dimulai dari awal. Saat ini kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, maka insya Allah menjelang akhir daripada hayat kita, Allah pun akan mudahkan dengan akhir yang baik atau husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan ke sesuatu yang baik. Dalam sebuah riwayat sebutkan man aish ala syai' mata alaihi, barang siapa yang dia hidup dengan suatu cara, maka dengan cara itu pula dia akan dimatikan atau diwafatkan. Jadi kalau orang biasanya main catur, skakmat, maka niscaya dia pun akan dimatikan dengan cara yang seperti itu juga. Nah, apabila kita membiasakan baca Al-Quran, maka mudah-mudahan pada saat kita baca Al-Quran, Allah pun akan wafatkan kita. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه.